Kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Kita tentu membutuhkan program-program yang akan kita tampilkan ya di agenda G20 untuk diadopsi. Indonesia diprediksi akan menjadi pemain besar pada sektor ekonomi digital. Hal tersebut tidak terlepas dari peran konektivitas digital, literasi digital, dan talenta digital. Lalu seberapa besar potensi ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia pada era digitalisasi ini? Dan bagaimana pula isu ekonomi digital bisa memainkan peran penting dan tentunya menjadi pembahasan yang teramat esensial yang akan dibahas pada forum presidensi G20. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Oke, Pak Menteri, sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk wawancara khusus bersama Kantor Berita Antara. Pada momentum presidensi G20 ini tentunya kemampuan sumber daya manusia, Pak, untuk pemulihan ekonomi, terutama di bidang transformasi digital ini, Pak, begitu prioritas, begitu penting. Apa kemudian upaya yang sedang diupayakan begitu oleh pemerintah untuk bagaimana mendorong perekonomian negeri ini bisa tumbuh meningkat, di mana prediksi 2030 nanti akan meningkat 8 kali lipat. Silahkan Pak Menteri. Ya, jadi begini ya, kali ini di presidensi G20 Indonesia, itu untuk pertama kalinya Digital Economic Working Group itu dilakukan. Ini merupakan hasil dari elevasi Digital Economic Task Force pada saat G20 Italia. Nah, sehingga kali ini di presidensi G20 Indonesia itu kesempatan yang baik sekali bagi Indonesia untuk memimpin Digital Economic Working Group. Untuk itu, Kominfo sebagai leading sector di Digital Economic Working Group, kami telah menyiapkan 3 isu prioritas ya untuk menerjemahkan isu besar G20 yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, isu besar G20 kan yang pertama adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif, yang kedua transformasi digital, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan sustainability energy. Nah, yang kedua ini menerjemahkan transformasi digital. Kominfo menyiapkan 3 agenda prioritas. Agenda prioritas yang pertama adalah connectivity dan post COVID-19 recovery. Yang kedua adalah digital skills dan digital literacy. Dan yang ketiga cross border data flow and data free flow with trust. Nah, pertanyaannya tadi itu berkaitan dengan agenda yang kedua. Agenda yang kedua, prioritas agenda yang kedua yaitu digital skills dan digital literacy. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi digital itu memang dibutuhkan sekali kesiapan talenta digital. Jadi Presiden sendiri sudah mengingatkan bagi Indonesia ya, bahwa kita menggelar ICT infrastructure besar-besaran di Indonesia di semua levelnya, mulai dari layer backbone yang menggelar fiber optik di seluruh Indonesia, di darat dan di laut. Bahkan Indonesia saat ini mempunyai panjang fiber optik yang luar biasa, ada hampir 360.000 km, termasuk di dalamnya Palaparing, baik di darat maupun di laut. Nah, yang kedua ICT infrastructure di layer kedua adalah yang berkaitan dengan middle mile. Nah, middle mile itu adalah pembangunan fiber link, microwave link, dan satelit. Nah, kita Indonesia termasuk, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kominfo, termasuk pengguna kapasitas satelit terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 50% kapasitas satelit digunakan oleh Kominfo untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital kita. Dan saat ini kita sedang membangun 2 satelit besar, ya high throughput satellite. Itu satelit terbesar di Asia bahkan,
150 gigabit kali 2, jadi 300 gigabit untuk mendukung layanan digitalisasi bagi pemerintah, termasuk untuk sekolah-sekolah, untuk kantor-kantor desa, ya kantor-kantor kepolisian, bahkan untuk non-combat application untuk militer. Nah, infrastruktur yang dibangun ini harus bisa dimanfaatkan di hilir ya. Ya, hilirnya ruang digital ini sangat tergantung kepada kesiapan talenta digital yang tadi ditanyakan. Nah, untuk itu kita tentu membutuhkan program-program yang akan kita tampilkan ya di agenda G20 untuk diadopsi. Nah, diantaranya adalah pelatihan-pelatihan digital di tingkat dasar atau Gerakan Nasional Literasi Digital, yang Indonesia sendiri salah satu yang menggunakan gerakan itu dengan secara masif. Ya, tahun yang lalu aja kita bahkan lakukan pelatihan terhadap 12,5 juta rakyat ya, di tingkat basic, dan di tingkat intermediate digital skills juga melakukan program ya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga tingkat menengah digital. Ini kerja bersama dengan teknologi company seperti Microsoft, Huawei, Apple ya, dan bersama dengan lebih dari 98 universitas di Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 200.000 per tahun ya, tenaga-tenaga atau para milenial Indonesia, baik itu tamatan sekolah menengah atas maupun sarjana-sarjana baru. Dan kita juga di tingkat digital advanced digital skills ya, menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi policy maker, digital policy maker yang akan menyiapkan program-program atau kebijakan-kebijakan digital sektor pemerintahan di daerah, misalnya dalam rangka smart city ya, dan bagi startup founders. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini dilakukan untuk 300 sampai 500 seat, bekerja sama dengan 8 universitas top di dunia, seperti misalnya Tsinghua University di Beijing, National University of Singapore di Singapura, dengan Oxford University di Inggris, ya, dengan Harvard Kennedy School di Amerika, bekerja sama dengan banyak lagi ya universitas-universitas yang kita siap, ada 8 seluruhnya, untuk memastikan bahwa tersedia policy makers digital di Indonesia sehingga program literasi digital itu berjalan dengan baik, agar hilirisasi digital kita itu bisa bermanfaat bagi kita. Seperti tadi disampaikan, ekonomi digital kita itu bertumbuh dengan pesat. Tahun 2021 ini aja diperkirakan itu sekitar 70 miliar dolar. Itu sudah 40% dari digital ekonomi ASEAN ya. Di tahun 2025 estimasinya, prognosisnya sekitar 146 miliar dolar, dan di tahun 2030 diprediksikan sekitar 315 miliar dolar. Jadi pertumbuhan ekonomi digital kita begitu besarnya, sangat tergantung kepada kesiapan ICT infrastruktur yang digelar secara merata di seluruh Indonesia, dan sumber daya manusia digitalnya atau digital talent di Indonesia. Bagaimana kemudian Pak dengan literasi digital? Apa kemudian yang diharapkan dari pemerintah sendiri untuk bagaimana agar kemampuan literasi digital di masyarakat Indonesia ini bisa semakin mumpuni, kemudian juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih untuk pemulihan ekonomi sendiri? Saat ini ya Kominfo itu melakukan pelatihan di tiga tingkatan keterampilan digital itu secara besar-besaran. Tapi tentu tidak bisa Kominfo sendiri ya. Di tingkat basic digital skills kita sudah lakukan dengan 4 kurikulum ya. Di antaranya misalnya kurikulum yang berkait dengan digital skills, kecakapan digital. Kurikulum yang berkaitan dengan keamanan digital, digital safety. Ya, kurikulum yang berkaitan dengan digital ethics, etika berdigital. Jangan sampai nanti ruang digital diisi dengan hoax, dengan disinformasi, malinformasi gitu ya. Tapi manfaatkan itu dengan hal-hal yang baik. Dan yang keempat adalah kurikulum yang berkait dengan digital culture. Bagaimana berbudaya digital. Ini di tingkat sangat basic. Dan siapa saja tingkat basic ini? Di tingkat basic ini lebih banyak rakyat kita yang tersebar di seluruh penjuru negeri kita.
Nah, Kominfo melakukan inisiatif program-program untuk menjangkau mereka melalui program gerakan literasi digital yang setiap tahun kita lakukan agar memberikan kecakapan digital tingkat dasar. Demikian halnya sekali lagi kepada kelompok milenial. Milenial kita, bahkan milenial di dunia, itu digital native mereka. Nah, dan karenanya kita harus menyiapkan program-program agar mereka juga dibekali dengan kecakapan digital yang memadai sehingga bisa memanfaatkan ya ruang digital yang luas sebagai hasil dari transformasi digital, yaitu kecakapan digital tingkat menengah, seperti misalnya ya kurikulum yang berkait dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan coding, yang berkaitan dengan big data, yang berkaitan dengan virtual reality, augmented reality yang saat ini disebut dengan metaverse, ya, digital marketing, dan cloud computing, coding. Ya, hal-hal seperti ini harus kita berikan kepada generasi muda kita sehingga mereka bisa menjadi inventor dan inovator baru Indonesia yang nanti akan mengisi ruang digital untuk ya mengambil bagian di dalam digital ekonomi Indonesia yang dari waktu ke waktu terus bertumbuh besar seperti proyeksi yang saya sampaikan tadi.